Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering, baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dunya ki mung mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar, ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu.
Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa? Saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah enggak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi enggak ya syarat-syarat saya? Yang kedua, senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah, ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu, nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah enggak sih kita mikir, ini benar enggak sih jalan kembali, rutenya benar enggak, GPS-nya benar enggak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan langsung teriak-teriak itu kan. Saya enggak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu enggak boleh. Enggak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak kita tidak bisa ngukur kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa? Buahnya apa dari perjalanan itu? Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius, pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, kita mulai ya. Ini kita belajar satu-satu. Lihat yang awal saja, jangan ngeri. Sabot ini baru ini. Makanya tadi saya bilang ini disimpan nanti rekamannya untuk ngecek rute kita sudah benar apa belum. Tahap awal, suluk dan syaratnya. Ini bab kedua kalau di buku itu. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama, iman. Yang kedua, subut atau subat. Yang ketiga, niyah. Yang keempat, sidq. Yang kelima, inabah. Yang keenam, ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti. 6-6-nya ini ya. Yang pertama, iman. Jangan lupa menariknya beliau di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat.
Ini jadi kayak tafsir tematik. Semua ayat yang berhubungan dengan suluk beliau masukkan. Nah, itu yang saya kasih tanda di pojok kiri bawah itu ayatnya yang dijabarkan oleh beliau. Misalnya tentang iman, ya beliau mengawali penjabaran dari surat Al-An'am ayat 82. Ayatnya apa kamu cek sendirilah. Kita masuk ke substansinya saja. Iman, selama ini iman itu kita pahami ya percaya begitu saja. Cuma kata beliau, tandanya iman itu ada 3. Tahu, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Pengetahuan, pernyataan, dan amal. Ngaku beriman kok sekedar tahu dan percaya saja, belum menyatakan, belum mengamalkan, ya belum disebut beriman. Apa saja. Jadi keimanan itu terbukti di amal. Kayak kalian bilang, aku peduli padamu kok. Itu kan tidak bisa hanya perasaan dan pernyataan, harus kelihatan. Caramu berperilaku itu kelihatan. Oh iya, ya kamu peduli memang padaku. Bangun tidur WA, mau tidur WA, berarti memang peduli. Itu kan ada buktinya. Loh, kalau kamu beriman juga begitu. Kalau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, pada Dia satu-satunya aku menyembah, aku meminta misalnya, itu kelihatan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau masih mudah panik, masih tidak ridho dengan yang kejadian ini, kejadian itu, masih ngamuan, masih itu, kemungkinan masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalian yang mudah putus asa, itu masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Orang percaya itu ya sudah tidak goyang, sudah. Ada Allah, ngapain sih aku sepanik ini? Ada Allah, ngapain sih putus asa? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah, itu berarti iman kalian kuat. Nah, dilanjutkan. Kata Syekh Nasyruddin, ada 3 level iman itu. Yang pertama, di mulut saja. Yang kedua, lebih dalam. Bahkan termasuk beriman pada hal-hal yang gaib. Karena yang paling berat memang beriman pada yang gaib. Tidak kelihatan. Apalagi kita hari ini, yang kita percaya kan kebanyakan yang masuk akal dan dasarnya panca indera. Di luar itu, kita berat menerimanya. Maka di antara kualitas keimanan yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar pernyataan itu beriman pada yang gaib. Dan itu kalau dalam Al-Quran kan paling awal itu. Beriman pada yang setelah alif lam mim, awal itu mesti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena berat. Hari ini kamu ngomong agak yang gaib-gaib dikit, dikritiki netizen se-Indonesia. Tidak masuk akal, tidak ada faktanya. Abot memang beriman pada yang gaib itu. Baik, ini level 2. Kalau masih kuat imanmu, masih percaya yang gaib itu ada, karena banyak sekali hal-hal gaib. Ya, kalau saya bilang gaib jangan didefinisikan hanya urusan hantu-hantuan loh ya. Kalau saya bilang gaib itu ya ada banyak hal, surga, neraka dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang yang tidak bisa kita akses dengan panca indera. Baik, kita lanjutkan. Ada iman level tinggi. Kalau iman level tinggi cirinya 3. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya gemetar. Saya tidak tahu kalau kalian, mungkin ada ya. Kalau disebut nama Allah terus deg-degan, hatinya gemetar, kayak kamu baru ketemu mantanmu yang lama tidak ketemu, apa gitu. Karena ada getarnya, ada rasanya. Kayak disebut orang yang sangat berarti dalam hidupmu, itu kan ada getar. Jadi wajilat qulubuhum. Coba deh, kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kamu bergetar enggak? Atau malah lari? Khawatir, wah ada yang teriak takbir, kerusuhan jangan-jangan. Nah, coba kamu renungi dirimu, sejauh mana sih efeknya nama Allah itu dalam hidupmu.
begitu muncul kesadaran Allah, kamu gemetar enggak? Misalnya mau melakukan kesalahan tertentu, terus tiba-tiba ingat, iya ya, ini Allah ngawasi aku. Kamu malu, gemetar, atau alah enggak apa-apa, Allah enggak rewel aja kok, enggak rame. Kalau netizen rame. Kalau Allah kan enggak. Kalau masih itu berarti masih belum tergetar. Ingat Allah, mendengar Allah, batinmu belum tergetar. Berarti mungkin imannya masih level di bawah itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya. Ini juga cirinya. Dan yang ketiga, pasrahnya hanya pada Allah saja. Tawakalnya hanya pada Allah saja. Jadi bekalmu perjalanan yang pertama adalah iman. Kalau imannya belum ada, kamu masih belum punya bekal yang paling pokok untuk perjalananmu. Bekal pertama adalah iman. Bekal kedua, subut atau subat. Jadi, kalau tadi percaya, kalau ini lebih dalam, namanya yakin. Mantep itu subut. Mantep ini lawannya ragu-ragu. Nah, cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu bimbang, cemas, setengah-setengah. Mau saya lakukan? Iya, nanti kalau manfaat, kalau enggak gimana? Kalau gagal gimana? Itu masih ragu-ragu. Tapi orang yakin itu pasti. Itu namanya subut. Untuk bisa subat atau subut, cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Paham dengan yang kalian yakini, semangat untuk menghidupkannya, tekun itu berulang-ulang dilakukan. Tambah berulang, tambah mantap. Ini berarti kalian punya 2 bekal sekarang. Tadi sudah aspek imannya, sekarang subutnya. Kita lanjutkan. Ini kumpul-kumpul bekal sebelum perjalanan. Yang ketiga, harus ada niat. Ini pasti ya. Niat itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Diucapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting nawa itu saya mau menuju berjalan menuju Allah. Itu niat namanya. Niat adalah penghubung antara ilmu dan amal. Tanpa adanya niat, setinggi apapun ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya. Niat adalah jiwa dari perbuatan. Kalian melakukan kebaikan tapi tidak ada niatnya, ya tidak ada jiwanya. Jadi kayak kalian sholat kok tidak niat, ya jadinya olahraga. Ya, puasa kok tidak niat, ya paling jatuhnya diet. Niat jadi jiwanya amal. Kadang-kadang barang baik, niatnya melenceng, ya jatuhnya jadi negatif. Karena apa? Jiwanya negatif. Bantu orang lain, terus sambil selfie, sambil nanti ini mau tak posting Pak, niatnya biar viral. Itu kan nilainya berbeda sudah. Jadi niat itu jiwanya perbuatan. Dan juga jembatannya ilmu. Ilmu tanpa niat tidak akan membuahkan amal. Amal tanpa niat tidak ada jiwanya. Maka niat penting. Ayo nawa itu berjalan menuju Allah. Karena kalau dalam suluk, niat hidup ini yang paling hakiki ya niat untuk tambah dekat dengan Allah. Kenapa sih kok niat lebih dekat dengan Allah? Karena kita ini berjalan menuju Allah. Buktinya bahwa perjalanan kita benar itu tambah dekat dengan Allah. Kalau saya berjalan menuju Surabaya, 1 jam kemudian lebih dekat dengan Surabaya, rute saya benar. Tambah dekat lagi, 3 jam kemudian malah lebih dekat dengan Surabaya, benar. Tapi kok tambah jauh dari Surabaya, ada yang salah.
Berarti cirinya inna ilaihi roji'un itu benar, kita tambah dekat rasanya dengan Allah. Oke, bekal ketiga sudah niat. Iman, yakin, niat. Yang keempat, sidik. Sidik itu, ya kita mendefinisikannya sederhananya jujur. Jujur itu menyatakan apa adanya dan menepati yang sudah dijanjikan. Jadi kata Syekh Nasiruddin, orang sidik itu orangnya namanya sidik. Orang sidik, orang yang terpercaya. Kalau dalam Islam kan kita kenal sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Jadi orang yang terpercaya karena beliau ini ya sangat jujur dan sangat percaya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Berarti apa? Kita tidak nyeleweng, kita tidak menyimpang. Kalau sudah niat menuju Allah, ya hidup ini isinya adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang disebut sidik. Orang sidik itu kalau curang misalnya dia akan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang biasa jujur itu kalau bohong ya gelisah dia. Karena dia terbiasa jujur. Tapi kebalikannya orang yang biasa bohong itu mungkin kalau dia jujur kaget lihat dirinya sendiri. Aku kok bisa jujur ternyata, masih bisa juga. Padahal aku tiap hari curang loh, aku tiap hari bohong loh. Itu jiwa kita begitu. Tergantung cara kita membiasakannya. Maka penting karakter sidik ini. Bahkan kata Syekh Nasiruddin, orang sidik itu bahkan mimpi pun tetap sidik. Dipercaya. Padahal mungkin dia sadar, ini cuma mimpi kok. Itu tetap dia tidak berani macam-macam. Kalian pernah tidak ngimpi terus sadar itu mimpi, pingin sakar PDW. Mumpung ini mimpi tak bebas. Kalau sadar mimpi, pingin suka-suka saya lah. Kalau di dunia nyata tidak berani, ini kan masih mimpi terus. Kalau kalian bisa begitu ya luar biasa. Tapi kata Syekh Nasiruddin, bahkan dalam mimpi pun orang sidik itu ya tidak berani bohong, tidak berani curang, tidak berani nyeleweng. Ya karena memang jiwanya terbentuk begitu. Ya karena memang jiwa kita itu ya seperti waktu kita terjaga, ya waktu kita tidur sebenarnya ya juga begitu. Baik, sudah bekal keempat. Bekal kelima, inabah. Inabah itu makna letternya kembali kepada Allah. Jadi punya orientasi kembali kepada Allah, hadir lagi di hadapan Allah. Itu namanya inabah. Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah, semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah, kita kembali lagi pada Allah. Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah diri dari yang lain. Di ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan.
Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Naziruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya, selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin, efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, sidik, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap 6 ini, ayo berjalan. Oke, siap ya? Kamu tidak usah bilang berat ya, pelan-pelan latihan ya. Ya kalau belum bisa 100% diawali 1% dulu. Belum bisa Pak, ya setengah persen. Kalau belum bisa ya seperapat lah, seperapat. Masuk tidak iso ikhlas seperapat saja. Dari 100 loh itu. Nanti besok tambah meningkat, pelan-pelan. Insya Allah kesungguhan kita yang paling penting ya. Kesungguhan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Akan memudahkan jalan kita. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai berjalan. Tapi boleh minum dulu. Silahkan yang sudah ada minumannya. Kopi ya, bukan es teh. Kenapa? Oh, ketawa. Oke, kita lanjutkan. Kamu kok adem-adem kalau es teh. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini yang saya sebut senjata. Mengatasi rintangan dan hambatan. Kita harus punya apa? Di perjalanan nanti ada banyak kesulitan pasti. Senjatanya apa? Nah, ini kita siapkan 6. Yang pertama taubah, yang kedua zuhud, yang ketiga fakr, yang keempat riyadoh, yang kelima muhasabah dan muraqabah, yang keenam takwa. Ini babak kedua perjalanan kita. Kita siapkan, kalau tadi kesiapan-kesiapan umum, kalau ini persiapan khusus menghadapi rintangan dan hambatan. Yang pertama tobat. Tobat itu agak dekat dengan inabah tadi, tapi tobat itu kita sadar kita banyak dosa dan nawaitu sekarang saya tinggalkan. Dosa itu. Kita menyebutnya tobat. Jadi meninggalkan dosa dengan niat lillahi ta'ala, itu tobat. Kamu boleh deh sekali-sekali menginventarisir dosamu. Balapan sama malaikat, kamu catat sendiri. Hari ini kira-kira saya melakukan dosa apa ya tadi. Coba kamu tulis ini, coba saja kamu iseng. Saya kapan itu baca kisah-kisah sufi, itu ada sufi yang punya kebiasaan begitu. Dosanya sendiri ditulis, dan di satu waktu tiba-tiba semua tulisan itu terhapus. Kemudian ada suara bahwa Allah sudah mengampuni, karena kamu memang serius nulis kemudian ingin memperbaiki diri.
Wah, saya masih punya dosa ini. Minggu lalu dosa ini. Minggu ini masih dosa yang sama. Berarti saya belum perbaikan. Cuma ini mengerikan. Kalau kalian melakukan ini mungkin kamu stres sendiri. Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak. Gitu. Ya enggak apa-apa. Paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Nah, ini yang disebut taubat. Taubat ini kalau menurut Syekh Nasiruddin ada 3 jenis. Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya kelompok khawas, ada kelompok akhos. Kalau Imam Ghazali pakai istilah khawasul khawas. Jadi cuma ini diawali dengan pandangan gini loh, kan perbuatan kita itu ada yang wajib harus dilakukan, yang haram jangan dilakukan, yang sunnah sebaiknya dilakukan, yang makruh sebaiknya tidak dilakukan, atau yang mubah boleh dilakukan boleh tidak. Kalau orang awam itu yang disebut dosa adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ini level awam. Kalau orang khawas, dosa itu meninggalkan yang ketiga, yang sunnah, dan menjalankan yang 4, makruh. Ini khawas. Jadi sementara yang akhos ini satu-satunya tujuannya hanya Allah saja. Jadi sudah di luar 4 atau 5 kategori tadi. Insya Allah kita semua masih kelompok awam. Jadi kita khawas juga masih berat. Kadang-kadang yang makruh kita tabrak saja, kan tidak haram Pak, masih begitu. Yang sunnah kita tinggal ke anak, alasannya Allah Pak sunnah saja kok, tidak apa-apa. Kita masih di level awam, masih di level meninggalkan yang wajib dan menjauhi dosa kita masih tentang meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang haram. Tapi ini 3 kualitas. Kalau bisa kita naik level sampai ke akhos, bahwa hidup kita satu-satunya tujuan adalah Allah saja. Seperti pernyataan kita itu loh, yang saya tidak tahu sadar apa tidak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku dan ridhomu yang aku kejar dalam hidup ini. Itu kelompok akhos sudah. Baik. Nah, syaratnya tobat itu 2. Yang pertama pengetahuan. Begitu kita tahu, terus kita sadar ini salah. Berarti saya harus tobat. Yang kedua kesadaran. Sadar, wah ini kalau saya jalankan terus bahaya ini. Merusakku, merusak lingkunganku. Nah ini sadar namanya. Kalau saya jalankan ini manfaat. Kalau saya tinggalkan mudorot atau sebaliknya. Jadi ini syarat kedua. Jadi pengetahuan dan kesadaran penting untuk membuat kita tobat. Yang tidak tahu mestinya tidak akan tobat. Wong dia tidak tahu kalau itu dosa. Yang tidak sadar juga begitu. Tahu sih, tapi masih belum sadar. Jadi pengetahuan dengan kesadaran itu berjarak sebenarnya. Ada banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita belum sadar, maka kita belum menjalankannya. Ada banyak hal yang kita tahu itu buruk, dan kita belum sadar, tetap kita jalankan. Banyak kalian misalnya apalah sehari 24 jam main HP terus, itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja. Nah, kalian itu tadi untuk bahan muhasabah. Bulan ini memang untuk muhasabah. Coba kalian tulis kebiasaanmu yang kamu tahu itu buruk tapi masih saja kamu lakukan. Atau hal-hal baik apa yang sejak dulu sampai sekarang masih hanya rencana saja, belum dieksekusi.
Kapan-kapan gitu Pak, saya pingin bisa ngaji rutin lagi, terus bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali itu kan. Kamu kalau ngitung kan enak itu. Seandainya setiap sholat 1 juz saja kan berarti 1 minggu paling tidak bisa khatam sekali. Kalau ngomong enak ya lancar. Cuma ya eksekusinya seret mesti. Jadi ayo kita latihan. Kita tahu kok dari sisi pengetahuan kita tahu mana yang baik-baik, tinggal kesadarannya yang belum muncul. Oke, baik. Jenis tobat nanti di kitab itu dijelaskan ada 3 yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa kini, dan masa depan. Kalau kita sudah tobat, ada 3 hal yang berhubungan dengan masa lalu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada haknya orang lain terbawa, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, mungkin urusan sakit hati atau apa, minta ridhonya. Jadi ini 3 ya. Kalau yang tentang masa lalunya, yang sudah terlanjur lewat. Jadi disesali, berjanji tidak diulangi, dan kalau ada hak yang masih terbawa dikembalikan. Kalau yang berhubungan dengan masa kini, saatnya menahan diri biar tidak melakukan dosa lagi. Dan memberi ganti. Kalau kemarin banyak jeleknya, kita beri kompensasi hari ini harus banyak baiknya. Kalau dalam Islam kan ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin biar yang kemarin-kemarin bisa kikis. Jadi kalau dalam urusan ini tidak seperti rumusnya netizen, jejak digitalnya tetap ada, enggak. Kalau sudah banyak kebaikan kita lakukan, ya keburukan lama tertutupi. Kemudian yang berhubungan dengan masa depan, berjanji dan sabar memenuhi janji itu, yaitu berjanji tidak mengulang lagi di masa depan. Nah, ini penjelasan taubat secara umum. Kalau bagi seorang salik, pesuluk, taubatnya tidak sekedar dari dosa dan dari itu tadi, tapi taubatnya akhos tadi. Taubatnya orang khusus. Salik itu tobat karena 2 hal. Yang pertama, kalau tiba-tiba hatinya berpaling dari selain Allah. Khilaf sebentar, terus terpengaruh ingin ngejar jabatan. Itu orang salik mesti menyesal sekali terus tobat. Terpengaruh ngejar keuntungan duniawi, dia akan segera tobat. Atau turun level. Harusnya makomnya sudah tinggi, turun level. Harusnya sudah akhos, turun jadi khawas, itu turun sudah. Itu orang-orang salik akan tobat dari situasi seperti ini. Baik, Yos, paling tidak kita harus punya senjata tobat ini karena kita manusia kadang khilaf, kadang lepas kendali, ada senjatanya. Taubat. Cuma taubat yang serius. Jadi besok seandainya dosa lagi bukan karena sengaja tapi karena memang khilaf. Kita lanjutkan. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini juga senjata untuk menghadapi godaan duniawi. Zuhud secara harafiah artinya tidak ada hasrat. Orangnya namanya zahid. Orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Meskipun tetap menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah. Tapi yang duniawi tidak jadi sumber kesenangan dan kebahagiaannya, itu zuhud. Karena kebahagiaannya hanya kedekatan dengan Allah saja. Jadi orangnya tidak harus miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini orangnya namanya zahid. Nah, kata Syekh Nasiruddin, zuhud itu bagi para salik tidak ada alasan lain selain Allah saja
dan melindungi jiwanya dari menyimpang dari jalan Allah. Jadi bukan zuhud biar dapat status sosial yang tinggi, biar dipuji-puji orang, wah ini ampuh, ini zuhud loh orang ini, jangan macam-macam loh. Nggak, itu yang dicari. Nggak ada motif ekonomi juga, biar diundang kemana-mana ini nanti jadi zuhud, nanti dipanggil kiai, dipanggil gus misalnya. Nggak itu. Jadi memang zuhudnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Mungkin dapat yang enak-enak tadi, tapi itu efeknya, tidak jadi tujuan. Cirinya tidak jadi tujuan itu dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah, tidak disesali. Penyesalannya adalah kalau saya menyimpang dari orientasi ilahiyah tadi, dari perjalanan menuju Allah tadi. Oke, nah kata Syekh Nasruddin, orang yang zuhud bahkan jangan motifnya misalnya surga atau terhindar dari neraka, itu juga masih kurang. Motif itu Allah saja. Kalau kita tujuannya Allah dan Allah ridho, yo kenapa tidak mesti dikasih surga, tapi surga bukan tujuannya. Jadi tujuan kita Allah saja. Niat itu lillahi ta'ala, bukan lil kenikmatan surga atau menghindar siksa neraka. Kata beliau begini, orang yang menjalankan zuhud hanya karena agar diselamatkan di hari akhir, itu seperti orang yang sengaja menahan diri dari makan beberapa hari agar dia dapat makan sekenyang-kenyangnya saat pesta makan tiba. Jadi dunia ini tempatnya ngempet. Ngempet itu menahan diri, besok saya mau balas dendam di akhirat nanti. Bukan itu. Kalau pikiranmu ke situ, ya tidak beres. Tujuan kita Allah saja, ridhonya Allah saja. Saya melakukan ini demi ridhonya Allah. Bukan kok, Pak, saya di dunia sudah puasa lama ini, Pak, sudah menahan ini, nahan itu. Besok di surga saya mau balas dendam, minta apa saja. Ini namanya balas dendam. Bukan itu. Tujuannya Allah saja. Jadi ini zuhud dalam rangka perjalanan tadi. Oke ya, ini bekal senjata kedua. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi dan seandainya punya pun tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya, itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin kan gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan ambil peduli. Silahkan saja, asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja.